Shalom, shalom Elohim, salam hormat, salam kasih, salam penuh sukacita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga pribadi yang esa yang sudah berada di atas muka bumi ini, sedang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai dan menumpahkan cawan-cawan murkanya. Salam hormat buat rohnya Bapa Surgawi yang berdiam dalam Bapa Eman Lahagu, malaikat lautan kaca, pencipta langit dan bumi, Sang pemegang waktu bagi dunia ini. Salam hormat, salam penuh cinta kasih kami buat Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus yang dinanti-nantikan oleh dunia. Sudah ada di atas muka bumi ini, sedang berbicara kepada umat manusia, di mana rohnya berdiam di dalam wadah seorang pemuda yang bernama Aditya Nugrahanto. Alpha O Omega, itulah nama barunya, itulah wadah inkarnasinya di zaman yang baru ini. Dia sedang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Dengan mata kepala kita sendiri kita boleh menguji, melihat dan menyaksikan dia sedang mengalahkan si ular naga tua itu. Bahkan ia sedang membukakan segala rahasia-rahasia, segala penyesatan-penyesatan yang terjadi ribuan tahun. Dan juga salam hormat, salam penuh cinta kasih kami buat mempelai ilahi Bunda Kwe Hamdani. Dialah pribadi Roh Kudus, roh kebenaran yang senantiasa menangisi dunia ini, yang senantiasa setia berkuar-kuar memberitakan kepada dunia bahwa zaman ini telah berubah. Dialah malaikat Mary, malaikat kitab Wahyu, bahkan dialah adalah Sang Ratu Adil. Dia memerintah bersama ketiga pribadi yang esa, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan para malaikatnya yang sudah ada di atas muka bumi ini, mengambil wadah casing anak-anak manusia yang terpilih, yang rendah hati, yang excellent imannya. Maka terjadilah pekerjaan-pekerjaan para malaikat di akhir detik waktu ini, di mana seruan-seruan pertobatan pada waktu akhir ini tidak kita dengarkan daripada hamba-hamba Tuhan yang berada di gedung-gedung ibadah. Tetapi seruan-seruan pertobatan melalui media sosial kita mendengar wadah-wadah para malaikat Tuhan yang tak bersayap, yang memakai anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang tidak punya title. Bahkan yang dipakai oleh Tuhan ini sama seperti 2000 tahun yang lalu, golongan orang yang biasa-biasa sahaja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya pada pagi hari ini mengungsikan kepada kita semua, mengungsikan kepada kita bersama bagi Anda yang belum ada memiliki kitab Henok. Bagi mereka yang sudah memilikinya, haleluya, praise the Lord, kita telah mengetahui kebenaran-kebenaran yang dibukakan oleh ketiga pribadi yang esa, terkhususnya Pangeran Ilahi, Roh Alfa dan Omega, memberitahu kepada kita tentang rahasia-rahasia dari zaman purbakala. Bahkan di dalam kitab Henok bagian yang pertama bertajuk Malaikat Penjaga, pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya membacakannya. Kata-kata berkat Henok, dengan mana dia memberkati orang-orang pilihan dan orang-orang benar yang akan ada pada hari kesusahan, ketika semua orang jahat dan orang fasik akan disingkirkan. Ayat yang kedua, dan kemudian Henok menjawab dan berbicara, seorang yang benar, yang matanya dibukakan oleh Tuhan sehingga dia memandang penglihatan kudus di surga yang ditunjukkan para malaikat. Dari mereka aku mendengar segala sesuatu dan aku tahu apa yang aku lihat. Tetapi bukan bagi generasi ini, bukan bagi generasi zaman Henok ya, tetapi bagi generasi yang terkemudian yang akan datang. Bilakah itu Bapak Ibu? Saat ini sedang tergenapi. Lanjut ayat yang ketiga, mengenai orang-orang pilihan, aku berbicara dan berbincang tentang mereka dengan huruf besar ya, yang kudus dan yang
maha besar, huruf besar maha besar, yang akan datang dari tempat kediamannya Tuhan seluruh dunia. Tuhan sudah datang ketiga pribadi yang esa, dan sebelum kedatangan mereka pada saat ini, hambanya Henokh yang hidup bergaul dengan Tuhan pada zamannya, yaitu kita kenal pada saat ini sebagai zaman purbakala, telah berbicara, telah berbincang-bincang tentang apa yang sedang berlaku pada saat ini, Bapak Ibu. Lanjut ayat yang keempat. Dan dari sana dia, huruf besar, akan menginjak gunung Sinai dan muncul dengan tantaranya. Dan muncul dalam kekuatan kuasanya dari syurga. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Rohnya, Roh Alfa dan Omega berada dalam saudara Aditya Nugrahanto, di mana ketika munculnya Roh Alfa dan Omega, ia memberitahu kepada dunia bahwasanya Gunung Sinai yang disembunyikan ribuan tahun sebenarnya berada di negeri ini, yaitu Gunung Kinabalu. Patutlah semua anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini, yang ada di Kepulauan Borneo ini, bersyukur dan menyambut perkabaran baik ini dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena memang ya dan amin, ada daerah, ada tempat yang diberi nama Goshen. Sebuah tempat yang subur sekali, sebuah tempat yang hijau. Dan ketika Pangeran Ilahi membukakan rahasia ini, sungguh saya tidak ada penolakan sama sekali. Karena di negeri ini memang ada tempat yang subur yang bernama Goshen. Dan perhatikanlah betapa banyaknya tanah-tanah telah dijual dari daerah yang berkode KM itu, yaitu kota Marudu di Langkon itu. Tanah yang berada di sana adalah tanah yang subur, di mana tempat bapak leluhur kita memelihara ternaknya ketika lagi berada dalam masa kesusahan, masa kelaparan. Di Goshen ada perbekalan, ada makanan untuk ternak suku Israel yang diselamatkan oleh Tuhan, di mana Yusuf telah terlebih awal dibawa ke Mesir. Bapak Ibu, saya lanjut seterusnya di dalam ayat yang kelima. Dan semua akan takut, dan para malaikat penjaga akan gemetar, dan ketakutan yang besar dan kengerian akan meliputi mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah Tuhan sedang berbicara pada saat ini. Kita melihat ketika kehadiran ketiga pribadi yang esa menginjakkan kakinya di atas bumi yang nyata ini, diberitahu bahwa Sion, dari Sion sampai ke Sinai, dari Indonesia sampai ke negeri ini, sampai ke utara Borneo, Kepulauan Borneo ini, sampai ke ujung-ujung bumi, dunia akan dibuatnya menjadi takut dan gemetar. Bahkan kengerian akan meliputi umat manusia sampai ke ujung bumi. Karena apa? Ia datang dengan kedahsyatan. Bumi, alam semesta jagat raya ciptaannya, tahu penciptanya sudah datang. Maka dunia, bumi bersorak-sorai. Dan namun bagi umat manusia, itu adalah murka Tuhan yang sedang bernyala-nyala dan amat menakutkan. Haleluya, praise the Lord. Demikian saya bacakan sehingga ayat yang kelima, akan bersambung sebentar lagi sampai ayat yang ke-9, 6 sampai yang ke-9. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin.